Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai store prosedur di MySQL ataupun MariaDB. Sama aja, karena memang untuk store prosedur ini mirip sekali antara MySQL dan MariaDB. Jadi teman-teman yang menggunakan MariaDB ataupun menggunakan MySQL bisa mengikuti tutorial ini ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai variabel di MySQL atau lebih tepatnya di store prosedur MySQL. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai parameter di MySQL. Jadi parameter di MySQL itu memiliki 3 ya, yaitu ada in, out, dan kombinasi. In outnya, in out parameter. Nah, parameter itu apa? Parameter adalah sebuah nilai yang didapatkan dari luar maupun dari dalam sebuah function atau sebuah store prosedur. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat sebuah store prosedur dan teman-teman memasukkan atau mengirimkan value ke dalam store prosedur itu, maka store prosedur itu menjadi semakin dinamis nantinya dan semakin fungsinya semakin luas. Jadi parameter ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap lebih dinamisnya store prosedur yang teman-teman buat. Jadi hampir setiap store prosedur di setiap RDBMS tuh bisa mengirimkan parameter, hanya cara-caranya aja yang berbeda-beda di antara beberapa RDBMS ya. Sedikit berisik ya, mohon maaf nih. Oke, kita masuk ke sebuah parameter di MySQL ya. Jadi parameter bisa kita coba dengan in, out, dan in out atau kombinasinya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke materi awalnya, yaitu sebagai basic penulisan parameter. Jadi teman-teman sebelumnya sudah mengetahui bagaimana cara membuat sebuah SP ya. Kita coba bikin dulu. Kita create dulu ya. Kita create prosedur. Kita create prosedurnya latihan 1. Nah, parameter itu disimpannya di sini. Nah, di sini tempatnya parameter. Nah, kemudian di sini adalah isi dari store prosedurnya. Contohnya di sini saya mau membuat satu buah parameter in, tinggal teman-teman tambahkan in, kemudian nama parameternya apa? Misalkan nama kota. Nah, kemudian tipe datanya apa? Kemudian panjang datanya berapa? Nah, ini bentuk penulisan parameter di MySQL atau maupun MariaDB. Yang pertama ini pendeklarasian tipe dari parameternya in, out, ataupun in out. Kemudian nama dari parameternya, kemudian panjang data dari parameternya dan tipe data parameternya. Oke, ini sudah kita coba ya, nambahkan satu buah parameter kota, nama kota dengan tipenya varchar 100. Nah, di dalamnya saya akan select bintang from SimCity where city name-nya like nama kota. Nah, misalkan ini parameternya kita masukkan ke dalam parameter yang ada di sini. Kita coba jalankan ya. Ini kita jalankan. Nah, sudah berhasil jalan. Ini coba kita panggil kal latihan 1. Nah, misalkan kita tidak memberikan parameter, maka akan muncul error seperti ini karena memang di sini ada parameter 1. Nah, kita harus menambahkan di sini. Misalkan saya menambahkan Jakarta. Nah, maka muncul error seperti ini. Bukan error sih, jadi tidak ada karena di sini like-nya ini tidak ini ya. Tidak pakai persen. Jadi like-nya harus sama persis. Ini hampir sama dengan
Nah, kita tambahkan di sini. Kita set add nggak usah set ya, kita sambil menerapkan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai variabel, kita declare dulu aja. Kita declare, kemudian di sini nama kota ininya yang disambung. Di sini varchar 100 juga. Varchar 100. Oke, di sini kita set nama kota sama dengan, nah di sini kita gunakan concat. Nah, saya akan tambahkan persen, kemudian nama kota, kemudian saya tambahkan persen lagi di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian nama kota ini kita masukkan ke sini. Oke, ini karena ini adalah sebuah store prosedur, gak bisa kita langsung jalankan, kita harus drop dulu. Drop prosedur if exist, namanya Tian 1. Oke, kita jalankan dulu dropnya. Nah, setelah itu kita jalankan lagi store prosedurnya, kemudian kita juga panggil. Nah, sekarang kita sudah berhasil mendapatkan select dari SimCity dengan nama like Jakarta, karena kita sudah menambahkan ini ya. Nah, itu kalau misalkan kita memiliki satu parameter in. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkan satu parameter out, ataupun ada tambahan satu lagi parameter in? Maka teman-teman pisahkan dengan koma. Bisa teman-teman turun ke bawah seperti ini, ataupun ke kanan juga tidak apa-apa. Misalkan saya menambahkan out jumlah. Nah, ini saya bikin integer seperti ini. Nah, saya ingin menghasilkan return ini. Jumlahnya ada berapa? Kota itu into jumlah. Nah, ini kita tidak perlu menggunakan return di sini karena kita sudah mendefinisikan out. Jadi kalau misalkan kita panggil, nah di sini kita tambahkan satu yang namanya jumlah. Nah, ini kan ada dua parameter nih. Ini juga ada dua parameter. Sebelum kita menjalankan ini, kita harus hapus dulu yang atas. Kemudian kita harus create ulang. Ini create ulang, kemudian ini baru kita panggil. Nah, ini tidak menghasilkan apa-apa, cuma dijalankan. Nah, sekarang kita select dulu di sini. Select add jumlah. Nah, baru dia akan menghasilkan return 5 karena memang jumlah dari city ini adalah 5. Kita coba ya, buktikan ya. Select. Nah, mana selectnya? Select bintang from sim city where city name like Jakarta. Nah, jumlahnya ada 5 tuh kan, 1 2 3 4 5. Nah, jadi ini isinya adalah 5. Nah, ini kita sudah berhasil nih in out. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menggunakan yang keempat nih, in out. Nah, in out misalkan seperti ini. In out. Nah, ini kita harus hapus dulu. Ini in out, kemudian dari jumlah ini saya ingin tambahkan jumlah default yang dimiliki oleh parameter in out ini.
Jumlahnya misalkan di sini saya tambahkan jumlah. Jadi jumlah dari hasil count SimCity ditambahkan dengan jumlah dari default parameter ini, itu kemudian disimpan ke dalam parameter jumlah. Seperti itu ya. Nah, ini baru kita jalankan. Jalankan lagi. Oh, nggak ada. Ini kita jalankan. Nah, ini sudah ke create. Nah, untuk menghasilkan jumlah ini, kita harus set dulu di sini ya. Set jumlah. Oh, ini tipe ya. Set jumlah sama dengan misalkan di sini saya tambah 5. Jadi kalau misalkan nanti kita panggil nih, harusnya ini jadinya 10 ya. Ini pertama saya set dulu jumlahnya. Kemudian setelah kita set, kita parsingkan ke dalam sebuah SP. Ini udah kita jalankan. Nah, kemudian kita panggil lagi jumlahnya. Nah, maka hasilnya adalah 10. Karena apa? Karena jumlah 5 ini 5 ditambah dengan countnya 5, kemudian dikembalikan ke dalam parameter jumlah, maka hasilnya adalah 10. Nah, ini kita tambahkan alias jumlah misalkan seperti ini bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi di tutorial kali ini kita sudah belajar mengenai parameter ya. Parameter di MySQL atau MariaDB memiliki 3 tipe. Yang pertama in, yang kedua out, yang ketiga kombinasi dari in dan out. Cara penggunaannya adalah seperti ini. Kita simpan parameter di dalam kurung buka dan kurung tutup ini. Nih, di antara baik ini. Nah, kemudian di antara parameter kita pisahkan dengan tanda koma. Cara menulis parameter, tentukan tipenya, nama parameternya, tipe data, dan panjang datanya. Seperti ini ya. Nah, kemudian dari parameter itu kita gunakan ketika memanggil sebuah SP. Nah, contohnya seperti ini. Silakan teman-teman coba-coba dengan kombinasi-kombinasi yang lebih rumit dan lebih detail lagi. Ini hanya sebagai contoh saja, supaya teman-teman ada gambaran dengan contoh yang sangat simpel gitu ya. Silahkan dicoba, mudah-mudahan ini membantu teman-teman, bisa mencerahkan, dan kita akan lanjutkan di tutorial selanjutnya dengan SP yang lebih rumit lagi. Tentunya teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.